Kenalkan, saya Adi Putri Rilianti atau bisa dipanggil Putri begitu. Mungkin ini agak berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Kalau saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Bapak izin memperkenalkan diri. Kemudian teman-teman yang lain ini ada Bapak Dr. Faiz, ada Ibu Trise, Ibu Indrawati, Bapak Anggit, Bapak Syaiful Anwar, dan juga Ibu Atika, itu dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Dan kami juga sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu dari Universitas Lambung Mangkurat atau mungkin dari yang lain ya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Prodi Pendidikan Fisika, yaitu Bapak Dr. Faiz MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik. Matur sembah nuwun kepada Kakanda Dr. Suyitno. Sehat Pak Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada yang lain teman-teman dari Universitas Lambung Mangkurat ada Pak Fahmi ini, Pak Fahmi selamat datang, dan mungkin yang lain ya Pak Yitno. Kemudian ada dari STKIP Modern Ngawi sudah join apa belum? Nih sambil nunggu nih. Dan tadi saya dengar ada dari Sida juga nih Pak nih. Nggih, saya undang juga tadi. Belum ada yang masuk kayaknya. Oh, siap. Dan yang saya hormati juga teman-teman dari STKIP Al-Hikmah Surabaya ya, yang dalam hal ini sebagai penyelenggara terkait dengan workshop BKD Self-Coach untuk persiapan ke depan agar lebih lengkap, lebih mempersiapkan sejak dini sehingga nantinya ketika mengisi BKD lebih tertata. Dan kita minta arahan dari Pak Dr. Suyitno terkait dengan bagaimana menyiapkan BKD agar lebih paling tidak catatannya itu minim sehingga kita lebih siap. Nah, dan karena ini kan kewajiban dari setiap dosen, apalagi hampir semua yang di sini itu sudah serdos nih, kecuali yang belum nanti menyusul insya Allah segera. Matur nuwun Pak Yitno, mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggarakan agenda pagi hari ini. Semoga lancar, berkah, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faiz sambutannya. Kemudian selanjutnya langsung saja materi yang kita tunggu-tunggu dari Bapak Dr. Suyitno terkait kebijakan pelaporan beban kerja dosen dan mekanisme penyelenggaraan pengisiannya pada aplikasi Sister. Kepada Bapak Suyitno kami serahkan. Baik, terima kasih Bu Putri ya. Ya, Putri dari Prodi PGSD. Iya, kalau saya PGSD, Pak. Yang saya hormati Bapak Dr. Faiz Hasim, ya, ini termasuk junior saya ya. Kita sering ketemu walaupun ketemunya di Zoom ya. Kita belum ketemu tatap muka ya kemarin Pak Faiz. Ketemu Pak, pas ujian terbukanya Pak Andi itu. Oh, Pak Andi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen STKIP Al-Hikmah Surabaya, kemudian juga Bapak Ibu dari STKIP Ngawi, mungkin nanti ada bergabung juga dari CAS Muhammadiyah Sidoarjo, dan juga beberapa teman dari ULM ya, Pak Fahmi, kemudian Pak Heri, Pak Isnaini, bukan juga Bu Lasyani, mudah-mudahan segera bergabung ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan ya puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngerumpi ya. Sebenarnya saya pengen ngerumpi saja ya. Kita santai
tidak kaku ya. Saya ingin curhat saja. Curhat saya selama menjadi asesor ya. Itu. Jadi curhat kita ngerumpi saja, mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati, kemudian bisa memahami terkait dengan pengisian PKD. Walaupun kayaknya Kak, kalau kita masih mendengar selentang-selenting kebijakan terbaru, nanti BKD-nya dilanjutkan atau tidak kita tidak tahu ya. Karena saya dengar-dengar kayaknya ada perubahan kebijakan lagi ya. Tapi ya insya Allah yang namanya ilmu tidak, insya Allah tidak ada ruginya. Ya insya Allah kalau misalnya kebijakan berubah itu juga tidak jauh berbeda. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau adalah khatimul anbiya, panutan kita dalam berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya hormati ya, terutama dari STKIP Al-Hikmah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya karena sudah bersedia. Ini kemarin juga kita diskusi ya dengan Bu Trise, dengan yang lainnya terkait pengisian beban kerja dosen ya. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini pengalamannya saya diminta menilai BKD dari STKIP dan Ngawi. Ini ketika menilai itu yang merasa dakdikduk tidak hanya Bapak Ibu, saya juga dakdikduk Bapak Ibu ya. Kenapa saya dakdikduk? Karena data yang masuk itu nilainya selalu di ujung tanduk gitu ya. Jadi saya tuh jadi serba salah itu. Kalau ada data yang tidak saya loloskan, nanti Bapak Ibu tidak akan terpenuhi BKD-nya. Tapi kalau saya loloskan, nanti saya akan menyalahi aturan. Nah ini yang jadi beban besar ya bagi saya ketika menilai ya. Tapi ya untungnya hampir semuanya itu memenuhi, walaupun di ujung tanduk ya. Dan kemarin ada satu yang sebenarnya tidak memenuhi, tetapi dengan cara diskusi ya insya Allah bisa kita selesaikan supaya bisa memenuhi ya dengan cara menggali data tambahan. Tetapi yang ke depan biasanya penilaian itu berdasarkan data yang masuk, jadi nggak ada tawar-menawar lagi. Ya, makanya ini kita perlu sosialisasi ya. Tapi saya yakin ya sebenarnya Bapak Ibu data-data yang ada itu sebenarnya sudah banyak saja. Cuma kadangkala kita itu terkendala dalam proses pengadministrasian atau bisa juga karena ketidaktahuan. Ini yang kadang jadi kendala besar. Ya. Saya tuh berkali-kali saya sampaikan ke mahasiswa saya ya. Anda sekarang itu kan studi S2, S1 ya. Anda jangan mengira ya. Ternyata semakin banyak orang pinter, itu dunianya makin ruwet. Makin banyak orang pinter itu makin ruwet Bapak Ibu. Kenapa makin ruwet? Karena kebanyakan kita itu karena sudah merasa pinter, kadang kita tidak lagi membaca aturan. Kita membuat aturan sendiri-sendiri. Ya, itu. Termasuk BKD ini. Ya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah Bapak Ibu itu, oh ya ini kenalan dulu ya, rasanya kok langsung ya. Karena terlalu semangat ya, terlalu semangat Pak Faiz. Ya mohon izin saya memperkenalkan diri ya. Siap, Pak. Nama saya cukup singkat saja. Kalau dilihat namanya sudah jelas, saya dari Jawa ya, dari Asli. Kediri. Intas saya di FKIP ULM Banjarmasin untuk pendidikan. Saya konsisten saja di UNESA ya, S1, S2, S3-nya di UNESA. Karena tujuan saya cari yang paling dekat rumah sebenarnya ya. Jadi samping pulang kampung. Kemudian saya diminta jadi asesor dan kerja dosen itu sejak tahun 2018 ya. Jadi kemarin begitu selesai S3, semua wajib menjadi asesor beban kerja dosen. Sehingga mau tidak mau saya harus mendaftar ya. Sebenarnya saya nggak tertarik juga ya. Tapi karena dipaksa oleh fakultas, akhirnya saya ikut bergabung ya, menjadi asesor beban kerja dosen hingga sekarang. Dan itu saya juga membantu di asesor Ban PDM Kalimantan Selatan. Nah ini tadi yang saya tanyakan Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu itu sudah paham betul dengan pedoman operasional BKD? Nah ini yang
menjadi pertanyaan besar ya. Jangankan Bapak Ibu, kadang asesor saja itu masih banyak yang belum paham ya. Termasuk saya juga sebenarnya ya. Saya itu nekat diminta menjadi narasumber, sebenarnya malu-malu juga ya. Kadang ya paham dan tidak itu ya. Karena kalau menilai saya selalu membawa ajimat ya. Pedoman selalu saya bawa. Karena saya khawatir nanti di dalam menilai itu tidak sesuai dengan yang sudah diharapkan dari pedoman POPKD. Kenapa kita tadi saya sampaikan ya, semakin banyak orang pintar, dunia makin ruwet, karena kebanyakan orang pintar itu ketika mengerjakan tugas pekerjaan sudah nggak lagi baca pedoman. Akhirnya membuat aturan sendiri-sendiri. Ini yang jadinya makin ruwet ya. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu tertib administrasi ya, termasuk saya juga ya, sebenarnya saya juga tertib juga. Saya berani ngomong di sini karena juga berdasarkan pengalaman ya, bukan berarti saya dari awal itu sudah rapi, tidak, tapi tahun-tahun terakhir ini saya mulai merunukkan diri. Ternyata untuk penyusunan pedoman BKD ini banyak kendala yang kita rasakan. Namun kalau Bapak Ibu memahami trik-triknya, insya Allah tidak ada kendala lagi. Nah ini Bapak Ibu dampaknya kalau kita tidak memahami pedoman BKD dengan benar. Yang pertama jelas, pasti terjadi kesalahan pengisian BKD. Ya. Seharusnya itu dimasukkan di bagian pendidikan, Bapak Ibu masukkan di bagian penelitian misalkan, atau pengabdian. Atau yang seharusnya berada di penunjang dimasukkan di penelitian dan sebaliknya. Ya tentunya ketika mengalami pergeseran tempat itu nanti skornya akan berbeda. Ya, skornya berbeda. Kadang-kala kalau sudah masuk itu, kalau skornya seharusnya tinggi, Bapak Ibu masukkan di rendah, untuk naik itu susah. Kalau turun mudah, asesor menurunkan. Gitu. Jadi harus dipastikan. Ya. Jadi jangan sampai salah memasukkan jenis kegiatan. Ya. Kalau selama ini, nanti Bapak Ibu tolong ya, kalau selama ini belum ada pengenalan, Bapak Ibu salah memasukkan, mungkin saya maklum akan saya perbaiki. Ya. Tapi kalau ke depan ada kesalahan, langsung saya kasih nilai 0 gitu ya. Karena asesor enggak mau susah-susah lagi ya. Itu. Jadi tolong ini diperhatikan, jangan sampai melakukan kesalahan dalam pengisian BKD. Yang kedua, penilaian tidak akurat. Tentunya jelas ya. Ketika Bapak Ibu salah memasukkan kegiatan ke dalam sister, otomatis penilaiannya menjadi tidak akurat. Ya, contohnya tadi yang seharusnya misalkan ya kegiatan asistensi mengajar misalkan, Bapak Ibu masukkan ke dalam praktek lapangan dapat nilainya 2. Padahal kalau Bapak Ibu lakukan di tempat yang benar, maka nilainya 5. Ya. Kalau lektor kepala bisa 12 nilainya. Nah ini kan akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi kalau nilainya itu rendah, asesor mau menaikkan aras-aras. Tapi kalau nilai rendah, tinggi mau menurunkan, enak saja. Gitu. Karena kan nilainya dipatok di PKD kan nilai maksimal. Nilai maksimal. Jadi kalau maksimalnya 5, kalau Anda sudah mengklaim nilainya 2, ya sudah, diokekan saja. Gitu. Karena enggak, itu akan banyak makan waktu Bapak Ibu kalau terlalu banyak kesalahan. Ya. Kemudian potensi penalti atau sanksi. Ya. Jadi dosen yang tidak memenuhi persyaratan BKD karena kesalahan pengisian atau pengaman yang kurang bisa dikenali penalti itu termasuk pengurangan tunjangan kerja, jelas ya. Ini di beberapa tahun terakhir termasuk sekarang ini di Unlam dosennya lambat dapat serdos. Itu karena ada beberapa dosen yang tidak memenuhi BKD ya. Jadi satu orang melakukan kesalahan, semua dosen kena getahnya ini. Padahal kemarin Pak Rektor sudah janji ya, nanti kalau ada dosen yang tidak memenuhi BKD, nanti dosen yang bersangkutan akan ditunda. Yang lainnya tetap jalan, tapi kenyataannya semuanya kena getahnya. Nah ini.
dan kinerja tidak diakui, tugas-tugas sebenarnya telah dilakukan oleh dosen mungkin tidak dihargai atau diakui dalam sistem BKD. Ya. Contoh saya kemarin, ini kadangkala administrasi kita sendiri Bapak Ibu ya. Begitu saya kemarin ngeklik selesai BKD saya sendiri, ternyata masih ada artikel itu banyak yang belum saya masukkan. Itu karena kebanyakan kita itu kan selalu suka mengisi BKD selalu waktunya di ujung tanduk, ya, mendekati hari akhir. Apalagi dengan kebijakan dari universitas atau STKIP, pemberitahuan pengisian BKD selalu mendadak ya. Waktunya mau habis baru disampaikan. Nah, ini juga akan mempengaruhi kita di dalam mengisi. Dan juga stres dan beban kerja tambahan. Nah, ini juga akan membuat kita stres, apalagi kalau sampai tidak memenuhi, ya kan jadi bingung ya gimana nih caranya ini ya kalau tidak memenuhi ini ya. Nah, ini tolong nanti diperhatikan ya. Nah, sekarang permasalahan lainnya di dalam mengisi BKD tadi, selain kita kurang paham pedoman, itu kadang-kadang kendala administrasi ya. Kita merasa banyak dokumen, laporan yang perlu, dan waktu dan perhatian, serta birokrasi yang berbelit-belit ya. Kadang kita mengurus surat menyurat perlu waktu lama ya. Belum juga nanti kendala sistem online ya. Kalau kita mengisi BKD-nya itu mendekati waktu terakhir, Bapak Ibu kondisinya panik, biasanya sistem ikut panik juga. Itu yang kadang-kala beresonansi ya. Kalau Bapak Ibu stres, kadang laptopnya ikut stres. Itu yang harus dihati-hati ya. Sehingga kalau kita itu merasa kayak apa ya, nanti laptopnya juga ikut ngadat, entah apa itu ya. Ya ini juga harus kita hati-hati Bapak Ibu ya. Makanya kalau mengisi harus kondisi damai, bahagia, supaya sistemnya juga bahagia dan lancar. Nyambung ya Pak ya. Iya nyambung, itu masalah listrik itu ya. Terus internetnya off mana? Ini kita tambah panik ya, waktunya mau habis, belum selesai, listriknya ngadat. Nah, ini. Dan yang keempat, keterbatasan waktu. Jadi kita merasa mungkin Bapak Ibu yang merasa jam mengajarnya itu terlalu banyak, sehingga kurang fokus untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini harus perlu diantisipasi Bapak Ibu ya, diantisipasi. Dan yang kelima yang tadi saya sampaikan, pengisian biasanya kita lakukan mendekati deadline ya. Nanti aja dulu lah, masih kurang 10 hari lagi. Nantilah masih kurang 5 hari lagi ya. Begitu hari H listriknya padam ya. Nah, ini makin membuat panik, apalagi sistem jaringan kadang ketika sistemnya itu banyak yang masuk, itu kan menjadi lelet ya. Menjadi lelet, mudah error. Nah, ini juga akan membuat kita semakin panik. Nah, ini yang mungkin trik saya 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu ya. Sehingga saya tidak lagi, ini baru saya temukan beberapa semester ini ya. Ini baru saya coba ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sejak awal semester itu harus sudah membuat satu folder khusus ya. Buat satu folder khusus, di dalamnya ada folder untuk pendidikan, pelatihan, pengabdian, dan penunjang ya. Sehingga suatu saat ketika Bapak Ibu mendapatkan bukti dokumen, segera masukkan ke sana ya, supaya nanti tidak terlewatkan. Ini yang sebenarnya ini sudah pernah disarankan dosen saya dulu ya, tapi baru saya terapkan akhir-akhir ini ya. Karena pengalaman saya yang semester kemarin itu ya, ternyata banyak sekali data-data yang belum saya masukkan ya. Itu. Karena terlalu tadi mendekati semester, pemberitahuannya terlalu mendadak dari universitas ya. Akhirnya sudah, yang penting seadanya aja saya masukkan ya. Dan Bapak Ibu jangan begitu ya. Kalau memang mau seadanya, usahakan diperkirakan jangan sampai nilainya itu pas-pasan ya. Karena kalau sampai ini tidak memenuhi kan nanti Bapak Ibu yang jadi repot. Jadi silakan disiapkan ya mulai sekarang, ada satu folder khusus
di folder itu buat folder misalkan BKD Ganjil 2004-2005. Nanti di dalamnya ada folder penelitian, folder pengajaran, folder pengabdian, dan folder penunjang. Jadi setiap saat dapat sertifikat atau apa segera masukkan. Ya, sehingga kalau sudah ada pemberitahuan mengisi BKD, tinggal upload saja. Ya, daripada ada pemberitahuan terus mencari-cari dulu, ya kadang bisa tertumpuk-tumpuk atau bisa hilang. Ya kadangkala juga yang kita rasakan, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya. Kadangkala kalau sesuatu itu kita cari tidak ketemu-ketemu. Tapi setelah tidak kita cari dia muncul. Loh, ternyata ada. Nah, ini kan Bapak Ibu yang rugi sendiri ya. Kalau dicari-cari tidak ketemu-ketemu. Ketika nggak dicari tiba-tiba muncul gitu saja. Apalagi kalau sudah selesai misi BKD akan muncul itu bukti-bukti itu. Ini yang perlu dipertimbangkan ya. Oke, kita langsung saja salah satu landasan hukum yang terakhir ini ya, PUBKD. Jadi kita sekarang masih mengacu pada PUBKD tahun 2021. Dan prinsip penilaian ini yang harus dipegang oleh asesor ya. Jadi asesor harus tuntut profesional, adil, objektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik, otonom dan ada jaminan mutu ya. Jadi kalau kemarin karena Bapak Ibu saya merasa belum mungkin saya merasa belum ada pengarahan ya. Jadi kita masih memaklumi. Tapi setelah ini apa yang data yang masuk itu yang saya nilai ya. Dan saya baru semester ini tidak meluluskan orang. Sebelumnya saya luluskan terus ya. Tapi ini tidak saya luluskan karena memang buktinya tidak kuat sama sekali ya. Karena sekarang juga dipantau ya, asesor itu dipantau Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Kalau seandainya pun saya meluluskan kan masih ada asesor satunya. Ya. Jadi kalau dua asesor itu salah satu tidak meluluskan, maka Bapak Ibu tidak lulus. Ini tergantung kebijakan. Untuk kewajiban, ya kewajiban kalau Bapak Ibu dosen biasa, maka dosen biasa itu beban kerja dosennya 12 sampai 16. 12 sampai 16. Tapi Pak Faiz nanti diatur saja ya. Kalau bisa jangan 16 ya. Kalau bisa 14 saja. Ya. Nanti akan sangat menolong ketika akreditasi. Ya. Oh, begitu. Ya, jadi Oke. kalau misalnya lebih dari 14 sisanya masukkan aja di apa namanya? Beban lebih. Mohon izin, mungkin ini kalau ada pertanyaan langsung, oh boleh Pak. Boleh silakan aja enggak apa-apa. Ya, daripada nanti hilang ya. Oke, silakan teman-teman. Termasuk mungkin ini Pak gitu. Jadi untuk mensiasati yang dosen biasa ya, bukan DT ya Pak. Iya. Itu minimal 14 dan gitu agar lebih aman. Nah, terkadang gini Pak, mungkin berdasarkan sistem kan sistem ngitungnya full gitu. Artinya persentase dianggap 100%. Itu sebenarnya lebih dari 16, misal ada 19, berarti 16 plus 3 beban lebih. Tapi ternyata ketika masuk asesor itu yang 16 tereduksi jadi berapa persen kan? Nah, mensiasati ini mungkin seperti apa? Mungkin ada materi selanjutnya yang sinkron dengan poin ini, Pak. Ya, berarti gini Pak Faiz, kalau itu tereduksi, berarti ada kemungkinan Bapak Ibu belum memahami cara pengisiannya. Gitu ya. Karena yang jelas asesor kan menilai kan berdasarkan rubrik ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan rubrik akan diturunkan. Atau tadi salah menempatkan. Salah menempatkan itu Kita paling cek sering satu ya, Pak. persatu ya, satu persatu. Ya, ya. Bisa juga mungkin buktinya tidak sesuai. Contohnya laporan penelitian, laporan pengabdian yang diupload itu SK saja, ya. Maka itu tidak bisa dinilai itu. Ya.
Jadi kalau namanya laporan penelitian pengabdian, maka harus ditunjukkan laporannya, buktinya itu. Kalau yang dimasukkan adalah laporan kemajuan, nilainya 50%. Gitu. Tapi kalau laporan final, nilainya 100%. Ya. Tapi kalau hanya bukti lolos apa seleksi proposal dan proposalnya diupload nggak bisa dinilai gitu. Berarti sampai laporan. Iya harus laporan. Nanti kita akan satu persatu kita bedah, Pak. Siap. Terus yang dimaksud 12-16 ini maksudnya adalah totalnya ya Bapak Ibu ya. Total dari pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang ya. Totalnya 14. Kalau dosen biasa masing-masing komponen tidak boleh kosong ya. Makanya ini yang rawan itu di kadang pengabdian ya. Jadi di pengabdian hanya ada satu data masuk. Ini kalau datanya sampai salah berarti kan langsung nol ya. Ini harus hati-hati. Maka perlu disiasati. Ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa memprediksi ya, prediksi kira-kira nilainya berapa kan sudah ada pedomannya, termasuk nanti bisa digunakan. Jadi dosen biasa maksimal itu beban dosennya 12 sampai 16. Dosen biasa B dan C minimal 9 SKS. Ya, semua komponen tidak boleh kosong. Ya. Kecuali kalau tugas belajar ya. Tugas belajar kan di rata-rata 12. Ya. Untuk dosen tugas tambahan, ini bebannya 3 SKS ya, termasuk Pak Faiz kan 3 SKS saja. Ya. C, D, dan E boleh kosong. C, D, dan E boleh kosong. Ini untuk, nah siapa dosen yang dapat tugas tambahan? Nah ini Pak, biar clear. Paling rendah itu kalau tidak salah kepala laboratorium. Ya. Ketua jurusan boleh, ya kan Kaprodi, kemudian sekretaris prodi, ketua laboratorium. Tapi kalau bendahara prodi enggak masuk di sini. Jadi jangan klaim ya bendahara ya. Padahal tugasnya lebih berat bendahara sebenarnya ya. Itu sama 3 SKS semua. Iya, nanti di bawah akan saya jelaskan. Okay. Mungkin ini ada pertanyaan. Kalau ketua senat masuk enggak Pak? Masuk untuk ketua senat nanti itu di bagian penunjang kayaknya. Bukan DP Pak? Bukan. Karena tidak ada. Nanti di bawah saya coba. Siap lanjut Pak. Jadi maksimum unsur pendidikan pengajaran 12 SKS ya. Dan ada kewajiban khusus ya. Ini kewajiban khusus harus diperhatikan ya. Kalau dosen profesor biasa tadi ngajarnya ini ya, ngajarnya. Kemudian untuk asisten ahli dan lektor itu minimal 1 buku atau artikel jurnal nasional. Ya, ini tidak menuntut harus Sinta tidak. Yang penting ada publikasi di jurnal nasional. 1 buku atau 1 artikel jurnal nasional. Kemudian untuk ini juga tidak memandang harus penulis 1 tidak ya. Jadi bisa penulis 1 bisa anggota itu bisa digunakan. Untuk lektor kepala 3 artikel jurnal nasional terakreditasi atau 1 artikel jurnal internasional. Ini hanya internasional saja, tidak mesti harus Scopus, tidak. Artikel jurnal internasional artikel yang ditulis dengan bahasa PBB itu ya, diterbitkan di luar. Atau 1 paten atau 1 karya seni desain atau 1 karya monumental. Ini untuk persyaratan ya. Di sini Bapak Ibu belum ada yang lektor kepala ya. Saya juga belum. Berarti atau bisa memilih salah satu nih Pak? Bisa. Bisa memilih salah satu. Jadi bukan misal. Cuman kalau bisa ya, ini kan 3 tahun ya Pak Faiz ya. Ya kalau bisa juga membuat buku, membuat jurnal nanti untuk proses kenaikan pangkat ya. Ya betul. Cari amannya. Ya. Jangan terlena. Iya, jangan terlena. Saya yakin untuk jurnal juga 1 semester bisa membuat lebih dari 1 ya.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalamnya ya, Pak Faiz ya, dan kawan-kawan semuanya. Unsur pelaksanaan pendidikan ini yang kadangkala salah memasukkan ya. Untuk mata kuliah yang diampu, kemarin saya menjumpai ya di beberapa itu bukti yang dimasukkan terlalu banyak ya. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Bukti kegiatan tuh minimal saja ada SK penugasan, presensi hadir, dan nilai saja. Jadi RPS-nya nggak usah ya. Kemudian instrumen penilaiannya nggak usah ya. Cukup SK penugasan, presensi hadir, dan nilai. Dan untuk nilai SKS, jumlah kehadiran dibagi 16 kali SKS. Ya. Nah, kalau tim teaching ini yang sering kali saya diprotes ini oleh teman-teman ULM tuh ya. Loh Pak, saya tuh kan kalau ngajar saya bertim, tapi saya selalu hadir 16 pertemuan. Kenapa kok nilai saya dikasih separuh? Nah, itu memang sudah ketentuan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar sendiri ya dapat 16 pertemuan, tapi kalau ngajar bertim walaupun hadir 16 pertemuan maka hanya dihitung 8 pertemuan. Ya. Kalau timnya 3 orang ya 16 bagi 3 kalau hadir terus gitu. Kemudian untuk MK skripsi, seminar mata kuliah, misalkan seminar fisika, ya, seminar pendidikan dasar, yang terkait mata kuliah seminar mata kuliah, praktek lapangan tidak dimasukkan dalam perkuliahan. Ya. Jangan dimasukkan. Kalau dari admin dimasukkan ya kasih aja pertemuannya 0. Ya. Jadi skripsi, seminar mata kuliah, praktek lapangan tidak dimasukkan di dalam perkuliahan. Kenapa tidak dimasukkan? Karena dia punya tempat tersendiri. Ya. Sayang Bapak Ibu kalau dimasukkan di sini. Ya. Karena di tempat luar lebih besar. SKS-nya lebih besar. Untuk yang di bawah ini aturan terdahulu ya. Aturan terdahulu seperti ini Bapak Ibu. Tapi yang aturan terbaru itu berapapun mata kuliah yang diampu itu masukkan saja. Ya. Masukkan saja. Karena apa tadi? Kalau itu kelebihan akan dimasukkan beban lebih. Ya. Apalagi dengan kalau sekolah sudah perguruan tinggi sudah menerapkan reward, maka kalau ada beban lebih akan dapat insentif. Ya. Jadi yang ini diabaikan saja ini. Ya. Intinya kalau ada mata kuliah yang diampu, masukkan saja. Ya. Ini untuk dokter saya rasa tidak perlu. Nah ini, jadi di poin kedua ada sendiri membimbing seminar mahasiswa. Ya, jadi dia punya tempat sendiri. Kalau ada seminar fisika, ya, seminar apa, silakan seminar mata kuliah, ya, mata kuliah seminar ya maksudnya ya. Nah ini dia punya tempat tersendiri. Tidak dibatasi oleh jumlah mahasiswa ya, maksudnya berapapun jumlah mahasiswa itu nilainya 1. Ya. Membimbing 2 orang, 10 orang, 1 orang, nilainya 1. Karena yang dinilai adalah paket. Ya. Paket 1 semester. Berapapun jumlah mahasiswanya, nilainya 1. Untuk buktinya adalah SK. Bisa saja di sini SK mengajar ya, karena mata kuliah seminar kan masuk di SK mengajar bisa. Atau kalau ada SK sendiri ya silakan. SK mengajar ya. Cuma bukti kinerja ya. Kalau bukti kinerja kan bisa juga presensinya atau nilainya itu silakan bisa diupload ya. Minimal SK, presensi, kemudian nilai. Yang ketiga membimbing KKN praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan. Nah, jadi kalau ada kegiatan PLP, praktek lapangan persekolahan, kalau namanya itu PLP atau KKN yang biayai oleh universitas atau STKIP, maka dia masuk di nomor 3. Ya. Buktinya adalah SK dan bukti kinerja ya, bisa daftar hadir ya, kemudian presensi atau laporan kegiatan juga bisa. Kalau bisa di sini SK plus laporan ya. Ini juga sama dinilai per paket kegiatan
Ya, berapapun jumlah mahasiswanya, nilainya 2 dalam satu semester. Ya. Jadi jangan kalau punya 4 mahasiswa diupload 4 kali, jangan ya. Jadi cukup SK plus laporan karena itu satu paket ya. Berapapun jumlahnya nilainya 2. Nah, ini yang kadang-kala Pak Faiz dilupakan Pak Faiz ini. Loh, nggih, Pak. Membimbing ya, membimbing skripsi Heeh. ya kan SK-nya. Ya. SK pembimbing skripsi ya, Pak ya? SK pembimbing skripsi sama SK penguji dibedakan karena dia punya tempat tersendiri. Oh, Untuk SK pembimbing, makanya tadi saya sampaikan bahwa skripsi kan dimasukkan mata kuliah ya, ada SK di mata kuliah. betul. Cuman yang diperlukan di sini bisa diklaim nilainya asalkan ini ada dia sudah selesai ya. Sudah selesai Ada ujian, Pak. skripsi ya. Sehingga buktinya adalah SK pembimbing, berita acara sidang akhir atau pengesahan ya. Cuma dicek di pengesahan itu penguji ada tidak. Kalau penguji ada maka bisa dipakai. Kalau tidak ada pakai berita acara sidang akhir. Berarti itu di bagian pengujian mahasiswa ya, Pak? Ya, bisa ya. Jadi bisa SK pembimbing plus berita acara sidang akhir atau pengesahan ya, asalkan di situ ada. Saya yakin kalau pembimbing mesti ada ya. Nggih, nggih. Pembimbing ada. Kemudian di pengesahan ada tanda tangan Kaprodi. Nggih. Untuk bimbingan ini untuk sekarang ini tidak dibatasi jumlah mahasiswa. Berapapun jumlah mahasiswa yang bimbing, masukkan saja. Ya. Berapapun jumlah mahasiswa, masukkan saja. Ya. Membimbing 10 orang, masukkan 10. Membimbing 20, masukkan 20. Tapi tetap yang dihitung satu paket, Pak? Enggak. Masing-masing. Per individu. Oh, masing-masing kalau ini ya. Ya. Untuk seminar fisika, praktek, itu satu paket ya, hanya satu saja nilainya, 1 atau 2. Sementara untuk bimbingan skripsi itu per orang akan dihitung. Kalau dulu mungkin dibatasi 10 lulusan, tapi untuk terakhir itu tidak dibatasi. Ini untuk membimbing skripsi, tesis atau laporan studi akhir ya, karena sekarang kan Pak Nadiem menghendaki ada alternatif untuk skripsi ya, silakan. Kalau ada skripsi boleh, atau laporan akhir studi pengganti skripsi juga silakan. Intinya kan tugas akhir ya. Nah, yang kelima ini bertugas sebagai penguji pada ujian akhir ya. Akhir skripsi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, ketua penguji ini nilainya 0,5 kan sama dengan pembimbing 1 nilainya. Sayang sekali kalau tidak diambil. Ya. Sayang ya. Penguji 0,5 itu kan setara dengan pembimbing 1. Anggota penguji 0,25 ya, setara dengan ya penguji ya, nggak ada yang lain ya. Sebenarnya kalau bisa ya, ada beberapa ya di tempat saya itu penguji sekaligus pembimbing 1. Tapi ada juga penguji itu selain pembimbing. Ya. Ya silakan, ini kan kebijakan ya, kebijakan dari masing-masing universitas ya. Ya silakan mau tetap atau selain pembimbing silahkan. Tapi yang jelas diusahakan SK-nya berbeda ya. Jangan sampai ketika ini datanya adalah sebagai penguji, Anda masukkan SK pembimbing ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa siapkan SK berbeda. Ada SK penguji, ada SK pembimbing skripsi. Apakah ujian proposal seminar hasil dimasukkan? Tidak, tidak diakui. Ya. Yang diakui di sini hanya sidang akhirnya. Ya. Jadi bisa mengklaim pembimbing itu kalau sudah selesai, bisa ngeklaim sebagai penguji kalau juga sudah selesai. Yang keenam, melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik
PA dan kemasukan BEM, Maperwa dan lain-lain ya. Kalau bisa setiap dosen ini sudah saya lihat ya, setiap dosen kalau bisa punya bimbingan akademik ya, walaupun 1 atau 2 kan ini nggak melihat jumlah mahasiswa ya. Berapapun jumlah mahasiswanya, SKS-nya 2. Ya kalau bisa di setiap dosen diberikan mahasiswa ya. Yang buktinya adalah SK penugasan dan bukti kinerja ya, bukti kinerja bimbingan. Pak Faiz kalau bisa sekarang saya di tempat saya itu saya buat semacam kartu aktivitas mahasiswa. Untuk keperluan akreditasi, setiap semester mahasiswa itu minimal bimbingan ke PA itu 4 kali. Jadi yang pertama itu konsultasi KRS, nanti yang keempat itu adalah akhir ya, nanti yang 2, 3 itu silahkan. Mau ketika ada masalah atau progres, ya silahkan. Ya. Biasanya kalau akreditasi tanyakan, minimal 4 kali itu. Udah ada mungkin tapi belum diupload ya. Ya itu ya. Jadi perlu SK Iya, penugasan plus SK dan bukti kinerja. Ya, biasa banyak-banyak ya. bimbingan. SK bimbingan 1 semester itu. Nilainya 2. Ini juga berapapun jumlah mahasiswanya itu per ya, paket ya. Jadi hanya 2 saja. Selanjutnya membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat internasional atau nasional. Ini hanya diakui kalau ada hasilnya, ya. Ada produknya. Ya. Atau mahasiswa mengikuti kompetensi di bidang akademik kemahasiswaan yang untuk mencapai juara. Kalau dapat juara ya diakui, kalau tidak ya nggak dapat. Ya. Misalkan Bapak Ibu di SK-kan menjadi pembimbing untuk kompetensi tingkat nasional. Ternyata mahasiswanya tidak lolos ya. Berarti ya nggak bisa diklip. Ya. Nah sekarang gimana? Kalau dalam 1 semester Bapak Ibu mampu menghasilkan membimbing mahasiswa mencapai beberapa juara. Ya. Apakah semuanya harus dimasukkan? Tidak. Pilih salah satu yang nilainya paling tinggi. Ya. Kalau 1 semester ada 3 mahasiswa itu mendapatkan juara, ya pilih mana yang paling tinggi nilainya, itu yang diupload. Ya. Itu juga sama Pak, SK dan bukti bimbingan. Ya. Biasanya ada SK sama bukti pengakuan ya, bisa sertifikat ya, atau foto pialanya. Biasanya kan sertifikat masih ada ya. Ya. Jadi SK penugasan sebagai pembimbing plus sertifikat. Ya. Sekali lagi 1 semester jatahnya hanya 1 saja ya. Jadi jangan kalau punya 5 terus semuanya diupload. Ya. Berarti misal pembimbing PKM lolos gitu Pak. Membimbing PKM. Untuk PKM itu kayaknya ada tempat tersendiri deh. Nanti sabar dulu ya. Iya. Beda Bu. Ada tempat tersendiri. Ayatlah, mohon izin. Ya silakan. Oke, untuk kemahasiswaan BEM dan lain-lain itu bukti kinerjanya apa ya Pak? Itu kan ada SK. Ya, selain SK untuk bukti kinerja? Biasanya bukti kinerja kan bisa juga ada laporan kegiatan atau yang kita kayak ya, mengetahui gitu ya sebagai pembina gitu ya. ya bisa laporan kegiatan bisa. Ya. Jadi Oke. SK penugasan terus laporan kegiatan. Siap. Laporan kegiatan 1 semester itu ya. Kalau untuk ini Pak, apa namanya, seperti prestasi mahasiswa itu yang dimaksud apa yang itu ya? Yang masuk apa itu kan di kemahasiswaan itu untuk berprestasi itu kan ada kriterianya ya, ada saya agak lupa juga itu namanya. Yang apa kayak PKM, terus Peksiminas, terus apa itu kan ada ketentuannya atau bebas saja itu semua bisa gitu. Yang penting kan ada lomba kan. Oh bebas Kalau yang berarti ya. di Lomba bawah kan apa lomba gitu nggak ya. masalah. Lomba apa saja, lomba olahraga, walaupun Anda fisika, lomba olahraga boleh. Ya. Lomba kesenian boleh, yang penting ada bukti Anda sebagai pembimbingnya dan dia lolos ke juara. Ya. Oh, gini. Juara itu nggak penting ini. Biasanya kan juara itu yang dimaksud 1, 2, 3 atau mungkin juga juara harapan, juara apa itu masuk nggak? Kalau ada sertifikatnya masukkan saja, Pak. Oh gitu. Karena di sini kan hanya diminta juara saja, nggak ada ketentuan ya.
oke. Kalau misalnya dapat juara harapan 4, ya, kalau ada sertifikatnya ya masukkan saja, siapa tahu menunggu keajaiban. Gih. Matur Kata nuwun, saya. Pak. Ya. Mengembangkan program kuliah tatap muka daring untuk pembelajaran di kelas atau laboratorium. Ya. Jadi kalau ada produknya bisa digunakan. Mengembangkan bahan kuliah. Kalau buku ajar ini memang diminta yang ber-ISBN. Ya. Buku ajar yang ber-ISBN, ya, kalau ada HG-nya sebenarnya bisa juga dimasukkan, ya. Minimal kan ada file produknya, ya. File produknya diupload. Ya. Kalau membuat buku ajar, ya masukkan di sini. Kalau mengembangkan bahan pengajaran, modul, bahan kuliah mempunyai nilai kebaharuan, manual, pedoman akademik, pedoman pemagaman yang menggunakan case study, problem based learning, project based learning, nah, maka dapat poin 5. Mengembangkan bahan pengajaran modul bahan kuliah tidak menggunakan case, problem, project, nilainya 2. Tapi ingat Bapak Ibu, 5 ini nilai maksimal. Ya, kalau Bapak Ibu punya anggota nanti diproporsi. Ya. Biasanya penulis 1 itu nilainya 60%. Izin Pak. Ya. Itu untuk buku ajar itu harus penerbitnya harus IKP nggih, Pak? Untuk buku ajar memang disarankan, ya. Disarankan itu yang masuk dalam IKP. Cuman yang saya lihat di sini sebenarnya yang untuk IKP itu kalau kita mau mengusulkan insentif, ya biasanya dicek, ya. Kalau IKP nanti insentifnya tinggi, kalau enggak ya rendah. Tapi untuk kepulauan BKD saya tidak melihat apakah itu harus IKP atau tidak, ya. Yang jelas yang diminta di sini adalah buku ajar itu ber-ISBN. Ya, ISBN-nya itu dari mana saja silakan. Ya. Cuma kalau pengen lebih nyaman ya pakai yang ada IKP. Aman. Masuk IKP. Ya. Karena kadang asesor itu juga macam-macam ya standarnya, ya. Di sini hanya memberikan skor maksimal saja, ya. SK-nya maksimal 5, ya. Ada yang terlalu kejam karena nggak IKP diturunkan. Ya nggak masalah karena maksimal, ya, turun boleh. Kalau lebih nggak boleh. Ya. Itu terkadang yang di luar prediksi dosen gitu, Pak. Ya. Yeah. Apa namanya? Estimasinya sudah maksimal, ternyata turun berapa persen. Ya. Ini ya tadi ya untuk nilainya diproporsi, ya. Penulis 1 itu 60%, penulis 2 40%. Ya kalau penulisnya ada 2, ya 40% bagi 2. Nah, sekarang posisi editor di mana? Kan ada ya editor, ya. Dimasukkan enggak di sini Bapak Ibu? Enggak ya, Pak, ya. Tidak ada tempat untuk Tidak ada editor di bagian pendidikan. Tapi nanti ada di bagian pengabdian. Ya. Nanti coba kita lihat nanti, ya. Ada peran editor buku itu ada. Bukan di bagian pengajaran. Oke, ya. Ini tadi ya, jadi pemagangan sudah. Jadi kalau ini yang dimasukkan adalah bukunya. Kalau ada hakinya, yang hakinya dimasukkan di sini bisa. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi, ini minimal tingkat fakultas, ya. Biasanya kan kalau namanya orasi kan ketika Bapak Ibu dulu ada acara apa ya, Dies Natalis kan ada yang menyampaikan orasi, ya itu ya seperti itu orasi. Nah, ini yang tadi tanyakan Pak Faiz. Menduduki jabatan perguruan tinggi. Nah, yang diminta di sini kan ada rektor, kepala LLDikti atau direktur politeknik, wakil rektor, dekan, direktur pasca, ketua senat nilainya 5. Ketua sekolah tinggi, ketua lembaga, wakil dekan, wakil direktur, ini ada ketua senat fakultas, ya. Berarti masuk Pak Faiz. Masuk ketua senat, ya.
Ketua Senat Universitas 5. Ketua Senat Fakultas 4. Berarti masuk ini. Wakil Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Senat Fakultas 4. Wakil Ketua Sekolah Tinggi, Wakil Direktur Politeknik, Direktur Akademi 4. Ya, ini Wakil Direktur Akademis, Sekretaris Lembaga, atau Ketua Jurusan, Departemen, Bagian, atau Prodi. Ya, ini skornya 3. Ketua lembaga. Kepala Laboratorium, Sekretaris Jurusan, Departemen, atau Bagian 3. Kalau ketua senat sekolah tinggi itu 4 apa 5? Ketua Senat Sekolah Tinggi ini karena biasanya kalau sekolah tinggi kayak STKIP itu kan berbeda dengan universitas ya. STKIP berbeda universitas ya. Bisa ini masih yang selama ini saya nilai. Jadi kalau ketua sekolah tinggi itu masih setara dengan dekan Fakultas nih. atau wakil direktur ini kan ada ini ya. Ketua sekolah tinggi, ketua lembaga, wakil dekan, wakil direktur pascasarjana, ketua senat itu masuk di saja. Karena STKIP kan masih ya selevel dengan fakultas ya kalau perguruan tinggi ya. Termasuk ketua lembaga itu LPM, LPPM itu Pak? Ya, kalau ketua lembaga iya, ketua lembaga bisa LPMPP ya, atau ketua lembaga apa, yang penting ada ketua lembaga berarti masuk di situ. Sekretaris jurusan, sekretaris departemen kan prodi ya, atau bagian masuk di sini. Untuk bendara nggak ada. Tapi nanti bendara masukkan aja di bagian penunjang itu. Ya, kalau ada SK bendaharanya. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya seharusnya lewat saja ya, data sharing juga lewat ya. Nah, ini pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi jalan masyarakat dan industri, proyek kewirausahaan, dan seterusnya dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi. Ya. Kalau Bapak Ibu lektor kepala itu SKS-nya 12, kalau asisten ahli itu 5. Biasanya di sini yang sering kita terapkan sekarang ini kan kayak kegiatan asistensi mengajar. Ada Pak Faiz? Asistensi mengajar. Artinya atau kegiatan membimbing dosen yang baru gitu Pak? Gimana? Dosen baru menginduk ke dosen senior gitu. Dosen baru menginduk ke dosen senior. Kalau itu kan masuk di sini, ya. Yang di sini ya. Tapi biasanya ada syaratnya Pak Faiz ya, nggak bisa menjadi dosen pembimbing itu ada kepangkatannya ditentukan. Biasanya minimal lektor kepala itu nggak salah. Ya. Kalau masih lektor belum bisa. Capung di bawahnya gitu Pak. Ya itu biasanya minimal lektor kepala. Untuk yang 13 ini biasanya kegiatan yang dibiayai oleh Kemendikbud ya, atau di luar institusi ya, kegiatan di luar institusi. Contohnya kayak kegiatan asistensi mengajar, MBKM. Nah, MBKM kan programnya Kemendikbud. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Ya. Yang poin 13. 13. Lumayan nih, 5 ini Bapak Ibu ya. Ya. Itu, Jadi kalau ada Pak kegiatan Yeno, mohon maaf. Itu MBKM seperti itu ya, apa namanya, kayak MSIB itu masuk itu ya berarti? Iya, yang masuk di sini. Itu kan yang menyelenggarakan kan Kemendikbud ya. Iya, masuk di sini. Jadi ada beda nomor 13 dengan nomor 3 ya. Ini kan ada KKN, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan. Tapi ini kan yang menyelenggarakan kan fakultas internal, atau universitas internal ya, sehingga SKS-nya 2. Walaupun kegiatan juga di luar. Tapi kalau ini kegiatannya yang menyelenggarakan adalah di luar institusi, masukkan aja di poin 13. Ya. Oke. Dan ini paket ya. Jadi setiap dosen dapat SKS 12 atau 5, tidak dibagi. Berapapun jumlah bimbingannya.
termasuk mungkin ini Pak, apa kayak W2MW gitu. Iya, masuk. Intinya yang dibiayai oleh kementerian atau Pemda. PKM juga masuk sini Pak. Kalau yang membiayai dari luar bisa aja masukkan. Ya. Pak Yitno, ngapunten. Bentar. Kalau ini misalnya nggak Pak Yitno, kan yang dulu itu pernah beberapa kali menjadi pembimbing MSIB. Nah, waktu itu Ya. kan belum tahu ya. Hmm. Nah, itu dulu tidak dimasukkan saya di BKD itu. Lah itu kalau misalnya disusulkan untuk nanti kenaikan jabatan niku apa bisa nggih? Kalau untuk kenaikan jabatan, kalau sekarang ya bisa juga, bisa. Karena yang data-data yang digunakan kan data sebelum naik pangkat terakhir. Nggih, nggih. Gitu ya. Berarti Misalkan itu di apa namanya? Di-upload, di-entry lagi di sister ngoten nggih? ya bisa siapa. Oke, oke, oke. Karena Nggih, nggih. untuk BKD sama kenaikan jabatan beda lagi anunya ya, nariknya ya. Nggih, nggih, betul. Beda lagi. Bisa aja diupload ya. Oh, nggih, bisa disusulkan ngoten maksudnya. Kan eman-eman itu dulu beberapa kali jadi koordinatornya MSIB itu. Tapi untuk BKD Lumayan. sudah nggak bisa ya, karena Nggih, waktunya sudah sudah lewat. kelewat. Nggih, nggih, nggih. Nggih, terima kasih Pak Yitno. Oke, kita lanjutkan sekarang. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikasi profesi. Ya, ini saya lihat Bapak Ibu dari STIK itu sedikit sekali kegiatan pengembangan dirinya. Padahal sekarang kan banyak sekali ya kegiatan pelatihan online. Ya. Kita coba ya minimal 1 semester ikut 2 atau 3 kali gitu ya. Nah, yang bisa dimasukkan di sini itu kalau di sertifikat itu ada tertulisan misalkan pelatihan atau diklat atau workshop ya yang pertemuannya itu lebih dari 10 JP. Jadi kalau ikut diklat, workshop, waktunya lebih dari 10 JP, bisa saja masukkan di sini. Tapi kalau waktunya kurang dari 10 JP, masukkan di penunjang. Di penunjang kan ada pertemuan ilmiah ya, masukkan di sana. Atau bisa juga ini, kalau mau SKS tinggi yang kalau set pelatihannya tuh kurang dari 30 JP, bisa saja masukkan di penunjang. Penunjang itu kan nilainya 0,5 sampai 0,25 ya. Jadi lebih tinggi di penunjang itu. Kalau workshop ya. Dan memperoleh sertifikat profesi tingkat internasional atau bereputasi tingkat nasional. Ini 10 sama 6. Contohnya kalau sertifikat Microsoft ya atau sertifikat lainnya silakan bisa diupload di sini. Oke, ini sudah selesai untuk pendidikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait pendidikan. Ya, silakan nanti sambil kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ya. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nggih, ada pertanyaan ini Pak Yitno. Terkait dengan pengajaran nggih. Pengajaran itu kalau tadi kan yang dibagi berdasarkan dosen oke ya, terus berdasarkan SKS jumlah pertemuan oke. Nah, ini kalau misalnya jumlah mahasiswanya itu tidak banyak itu apa juga berpengaruh nggih Pak Yitno? Tidak berpengaruh, Pak. Oh gitu ya. Saya tuh di tempat saya itu kadang saya hanya mengajar 4 mahasiswa. Nggih, nggih. Karena 2 ya enggak berpengaruh. Kadang Sama 1 Pak, 4 juga kita. tetap ya. Ada yang 1. Oke. Jadi saya Soalnya tuh kemarin ada asesor itu yang ini Pak Yitno dikurangi gitu ya. Ya mungkin dalilnya karena itu nilai maksimal itu mungkin iya, ya. dalam maksimal ya. Makanya kan ada yang terlalu saklek, ada yang enggak ya. Intinya kalau saya tuh saya kasih maksimal saja. Ya, asalkan memang buktinya jelas ada ya. Nggih, nggih, nggih. Tapi aslinya ndak anu nggih Pak, apa namanya, harusnya tidak dikurangi nggih niku nggih saja ane.
Karena masing-masing kan tadi kadang punya aturan sendiri-sendiri ya. Karena memang ketuanya nggak salah juga Pak Anggit ya, karena tadi saya sampaikan bahwa itu maksimal ya. Nggih 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 Ada nggih. yang pakai aturan, kalau jumlahnya sekian maka maksimal, kalau kurang sekian ya maksimal. Makanya tadi Nggih, saya sampaikan di awal Bapak Ibu ya, ketika mengisi ya jangan ngepres. iya. Khawatir tuh kalau dikurang-kurang itu loh ya, khawatir Oke, kalau terjawab dikurangi. ya. Terjawab. Iya. Terima Ya saya kasih lanjutkan Pak dulu ya. Yunto. Silakan nanti kalau sambil tanya silakan. Ini kita masuk ke bagian penelitian. Ya. Untuk penelitian pertama adalah menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Maksudnya ini dari hasil penelitian dihasilkan karya dalam bentuk buku referensi atau monograf ya. Ini Bapak Ibu harus dibedakan ya, buku referensi dengan buku ajar ya. Biasanya kalau buku referensi kan bahasanya baku, termasuk monograf juga bahasanya baku. Ini hasil penelitian ya. Sementara kalau buku ajar itu menggunakan semi baku. Untuk referensi monograf ini bukti produk kemudian dinilai per buku ya. Kalau ada beberapa buku yang masukkan saja semuanya. 60% penulis, 40% dibagi semua anggota. Kalau anggotanya ada 2 ya 40% dibagi 2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ya atau book chapter. Ini biasanya kan kalau membuat book chapter kadang dibagi ya. Chapter 1 siapa yang menulis, chapter 2 siapa yang menulis. Nah, maka nilainya itu per chapter. Jadi kalau di satu chapter itu yang menulis satu orang, berarti ya dapat nilai 3,75 orang itu ya. Jadi yang dinilai per chapternya, ya. Enggak satu buku. Saya dulu pernah diprotes ya, cuma saya cari referensinya itu enggak ketemu ya, sampai sekarang ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis buku, kalau mau aman, eh, maksimal penulisnya 3 orang. Ya. Kalau lebih dari 3 orang itu menjadi book chapter, bukan lagi buku. Ya. Karena kan gabungan dari beberapa penulis. Ya. Gitu. Tapi saya cari sumber referensi itu enggak ketemu sampai sekarang. Jadi kalau aman, pengen aman itu ya maksimal 3 orang. Kalau book chapter itu satu chapter yang mengisi 2 orang berarti ya diproporsi lagi. Kemudian artikel jurnal ini yang harus hati-hati Bapak Ibu ya. Yang bisa digunakan untuk artikel itu adalah artikel yang sudah publish ya. Artikel yang accepted dapat LOA nggak bisa dipakai. Ya. Harus publish. Ya. Buktinya apa? Minimal ada artikel yang sudah dipublish plus redaksi jurnal. Ya. Kalau bisa redaksi yang di situ tercantum ada Sinta berapa gitu ya. Nah, untuk penilaiannya untuk artikel itu 60% penulis satu, 40% anggota dibagi sejumlah anggota. Nah, kalau corresponding autornya itu berbeda, misalkan penulis satu itu bukan corresponding, maka 40% itu penulis satu, 40% corresponding author, nanti sisanya itu dibagi anggota. Makanya ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membimbing skripsi atau membimbing mata kuliah, kalau luarnya mau dijadikan artikel, posisikan diri Bapak Ibu sebagai corresponding author. Nilainya 40%. Ya, itu. Saya itu kalau mengajar mata kuliah Bapak Ibu ya, terkait mata kuliah yang sekiranya bisa menghasilkan produk artikel, mahasiswa saya tantang. Ya. Kalau Anda pengen nilai A, syaratnya harus publikasi. Ya. Kalau nilai A itu syaratnya harus publikasi. Kalau nggak mau A ya nggak usah publikasi. Ya, itu.
Contoh saya kan mengampu mata kuliah inovasi pembelajaran. Jadi luarannya dia harus publikasi. Mengampu mata kuliah kajian hasil penelitian kan suruh publikasi Pak, luarannya. ngapunten Pak. Ini biar lebih jelas. Untuk yang diupload kan artikel yang sudah publish dan redaksi jurnal. Redaksi jurnal itu apa Pak yang Itu lebih yang itulah ada managing editor, editor reviewer itu ya. Itu aja di screen. ini ya di bagian halaman Eh, kedua jurnal ya gitu redaksi ya. jurnal ya. Cover sama redaksi jurnal itu dimasukkan. Cover dan redaksi jurnalnya. Oke. Ah, Kayak jadi misal sebenarnya sertifikat Sinta berapa enggak usah berarti. nggak usah, nggak usah. Oh, oke. Siap. Makanya cari yang redaksi itu yang di situ muncul kolom cintanya itu supaya mudah. Oh iya betul. Ini kan minimal Pak Faiz ya. Mau ditambahkan ya silakan. Ji. Jadi ini Pak Faiz triknya ya. Kalau ingin meningkatkan skor Sinta ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan skor Sinta, jadi kuncinya adalah kolaborasi ya. Termasuk kalau bisa dari salah satu mata kuliah yang diampu itu luarannya bisa saja berupa jurnal. Kayak saya itu kan beberapa mata kuliah saya ampu, saya tawarkan mahasiswa. Kalau Anda pengen nilai A, ya asalnya publikasi. Itu saja. Itu masih syarat ya, pertimbangan ya. Pertimbangan. Syaratnya dapat A itu harus publikasi. Ya itu. Gini Pak, ini ada pertanyaan. Artinya untuk hasil penelitian mahasiswa, bimbingan skripsi kita itu boleh ya secara aturan boleh kita publish ke artikel gitu. Ya boleh banget Pak Faiz. Itu malah membantu ya. Malah membantu sekali. Tapi kita sebagai penulis ketiga gitu, terakhir gitu, sebagai Kalau paling enak posisikan sebagai corresponding author. yang paling aman jadi koresponden itu. Ya, ini Pak Faiz. Kalau posisinya itu penulisnya sebagai penulis merangkap corresponding author, penulis nilainya 40%, penulis 1. 40% dibagi sejumlah anggota. Tetapi kalau corresponding author itu berbeda, maka 40% itu penulis 1, 40% corresponding author, 20% dibagi sejumlah anggota. Tapi ini kalau misalnya hasil penelitian mahasiswa tidak perlu pakai SK nih Pak. Tidak perlu. SK tidak perlu ya. Ya cukup ini saja artikel yang publish, redaksi jurnal. Jadi bisa saja dimaksimalkan ya mata kuliah ya yang sekiranya memang menuntut publikasi itu bisa ya. Dan kolaborasi ya. Sebenarnya kita membuat artikel itu nggak terlalu susah Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu kan sudah nggak terlalu asing dengan artikel ya. Jadi kalau saya itu begini saja. Jadi kalau saya mengajar ya, mahasiswa kadang saya target harus menghasilkan artikel. Kalau saya nilai artikelnya itu memang tidak layak, tidak bagus, ya saya sarankan aja ikut jadi pemakalah seminar. Ya. Kan juga ada nilainya itu nanti untuk publikasi. Ya. Tapi kalau bagus, saya masukkan ke jurnal. Ya, nanti saya akan membiayai. Paling aman Pak. Dalam arti hal kita bicara jangka panjang itu, kalau misalnya Sinta berapa Pak? Untuk saat ini, berapapun Sintanya, nilainya sama. 6,25. Sinta 1 sampai 6 sama Pak? Sama nilainya sama. Tapi nanti ada ya. Ada ini saya tulis bawah ini ya. Sebenarnya secara aturan, Sinta 1 sampai 2 itu skornya itu 6,25. Sinta 3 sampai 4 itu skornya 5, maksimal 5. Sinta 5 sampai 6, 3,75. Namun saat ini karena di sistem itu tidak bisa mendeteksi S1 sampai 6, maka dipukul rata 6,25. Tapi untuk ini nanti tergantung pada asesornya ya. Untuk saya karena saya ikut aturan umum saja, jadi untuk saat ini berapapun Sintanya saya nilai 6,25. Tapi ada juga asesor yang saklek dia menggunakan aturan ini. S1 2 6,25, 34 5, 56 375. Dan nanti ketika Pak Faiz itu membimbing mahasiswa kan bisa mengenali ya. Oh, ini artikelnya jelek ini. Sudah ikut aja seminar nasional. Oh, artikelnya cukup bagus ini ikut aja Sinta 56.
Ya kan peluangnya besar keterima ya. Kalau dia memang cukup bagus ya 3-4 itu. Terima kasih Pak. Atau mau masukkan ke jurnal yang belum terindeks Sinta ya, walaupun nilainya lebih rendah ya. Jadi kita lihat aja kualitasnya itu seperti apa. Dan sekarang yang saya coba saya terapkan juga gini Pak Faiz ya. Ini saya coba ke mahasiswa saya karena luaran skripsi itu kan harus publikasi ya. Jadi masa saya arahkan untuk publikasi Anda pakai saja dulu data validitas kepraktisan. Yang captain jangan dulu. Disimpan dulu. Nanti kalau Anda sudah lulus, ayo kita kolaborasi, kita susun itu untuk artikel yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai satu skripsi hanya satu artikel saja. Sangat disayangkan itu. Itu triknya ya. Siap Pak. Dan bagus lagi kalau Bapak Ibu ingin menaikkan rating Sinta itu kolaborasi antar teman ya. Jadi kalau bisa kolaborasi antar teman, kalau misalkan ada membentuk 6 kelompok ya, ketika Pak Faiz menyusun artikel, nanti yang 5 orang jadi anggota. Yang lainnya menyusun artikel, Pak Faiz jadi anggota ganti. Jadi satu kali membuat artikel, ada 6 artikel yang dihasilkan. Itu untuk menaikkan rating Sinta ya. Karena untuk bersaing di hibah perguruan tinggi maupun Kemendikbud kan ada syarat minimal 300 ya. Itu kalau enggak seperti itu akan susah. Tapi yang penting harus jaga etika ya. Kalau nama Bapak Ibu dimasukkan di artikel, konsekuensinya adalah apa kontribusi Bapak Ibu di artikel itu. Ya. Kan bisa saja kan memberikan saran masukan, ya. Kan nitip jeneng tok, memperbaiki tata bahasa atau bagian mentranslate, ya. Yang penting punya perannya di sana apa, ya. Itu jangan sampai hanya tempel nama saja, itu enggak punya etika itu namanya. Kan hanya memberikan saran dan masukan walaupun 1-2 kata kan ya tetap namanya saran ya. Loh, kenapa saya keluarkan ya? Oke, sambil jalan silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ya, artikel yang digunakan harus artikel yang sudah publish ya. Yang sudah publish. Ya. Secara umum S1 S2 itu 6,25, 345, 5,6, 3,75 ya. Tapi ini Pak, untuk saat ini ya. Silakan. Gimana Pak Faiz? Terkait dengan tadi, misal artikel itu hasil penelitian. Terkait dengan bukti laporan penelitian itu masuk ke skema penelitian gitu Pak. Yang Pak Faiz diklaim apa artikelnya? Misal artikelnya dulu gitu. Kalau artikelnya diklaim kan cukup buktinya kan artikel publish sama tadi jurnal saja. Laporannya enggak usah. Laporan kegiatannya masuk ke skema yang lain. Yang lain. Sama yang lain. Nanti ada di bawahnya. Oh, oke. Siap. Ya, jelas ya. Ini ada artikel pada jurnal nasional saja kan 2,5 masih lumayan ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya bimbingan, kalau artikelnya nggak bagus-bagus amat ya masukkan ke jurnal nasional dulu. Kalau bagus dinaikkan. Ini. Itu akan memperbanyak publikasi Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita itu dosen ya, satu semester mau publikasi 10 artikel itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Asalkan kita kolaborasi dengan mahasiswa, kita jaga etika ya. Kalau mahasiswa itu yang membuat artikelnya dia penulis satunya, Bapak Ibu sebagai corresponding autornya, nggak ada masalah. Kalau itu nanti dipublish di jurnal berbayar ya Bapak Ibu yang harus membayar. Kasihan mahasiswanya kalau dibebani. Kecuali kalau skripsi. Saya pun kalau skripsi pun tetap saya biayai. Saya tanggung saya sama pembimbing 2. Kecuali kalau tesis mahasiswa sendiri yang bayar. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB. Sebenarnya sekarang Indonesia masuk ya bahasa resmi PBB. Tapi nanti ada syarat khususnya ya kalau jurnal internasional ya Bapak Ibu. Berarti yang nomor 5 itu belum Sinta juga enggak apa-apa ya Pak?
5 kan jurnal internasional, Oh ya, ada syarat khususnya. Nanti ada saya bahasa Indonesia masuk resmi BPP sepertinya. iya masuk resmi. Cuma kan ada syarat lainnya, publikasinya di mana. Apakah di Indonesia diakui, itu kan jadi pertimbangan lagi. Kemudian untuk artikel tidak dibatasi jumlahnya ya. Berapapun artikel yang masuk itu masukkan saja. Masukkan saja. Ya, ini. Oke, selanjutnya adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan, dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ber-ISN atau ISBN. Jadi kalau terindeks Kimaguchi Scopus 7,5, kalau terindeks Scopus saja IE Explore atau SPIE 6,25, internasional 375, nasional 2,5. Catatan Bapak Ibu ya, pastikan bahwa proceedingnya itu punya ISSN atau ISBN. Kalau tidak punya ini, maka tidak bisa diklaim. Ya. Masukkan ke presentasi tapi tidak dimuat dalam proceeding. Itu ya, makanya harus dicek ya. Kalau mau publikasi di proceeding itu ada ISSN, BN-nya tidak. Kalau tidak ya, mending ikut aja seminar saja tapi nggak usah dipublis. Nanti masukkan ke jurnal lain. Ya. Dan untuk pembagian nilainya sama ya. Karena untuk proceeding maka artikel yang dipublish, kemudian cover sama editornya tadi ya, redaksi jurnalnya, ya, cover sama pengelola jurnal itu ya, mulai dari penanggung jawabnya, reviewernya sampai editornya itu dituliskan. Kemudian penilaiannya juga sama, 60%, 40% atau 40, 40, 20. Jumlahnya juga tidak dibatasi. Cuma ini saya kemarin juga ini ada beberapa asesor itu yang menilai kalau dalam satu proceeding itu ada beberapa artikel, dia hanya menilai satu. Tapi saya cari di petunjuk nggak ketemu-ketemu tuh ya. Ya Bapak Ibu harus menyadari ya. Kalau satu proceeding itu ada beberapa artikel masuk, ada yang menilai semuanya, ada yang hanya satu saja yang dinilai. Kalau mau aman, masukkan saja semuanya. Nanti terserah asesornya mau dinilai atau tidak. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ya. Jadi ini sama ya, posternya ada di dalam proceeding. Disajikan dalam seminar, simposium, lokakarya tetapi tidak dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ya kalau Bapak Ibu ikut seminar, ternyata proceedingnya itu tidak ada ISBN-nya, maka masukkan di sini. Ya. Kalau saran saya, kalau proceedingnya nggak ada ISBN-nya, mending ditarik saja artikelnya. Ya, masukkan ke jurnal saja. Bapak Ibu dapat sertifikat sebagai pemakalah, nanti masukkan di penunjang, nanti artikelnya dipublis di tempat lain. Gitu. Sayang sekali kalau tidak ada ISBN-nya. Ini adalah hasil yang tidak diseminarkan tetapi dimuat dalam proceeding. Ya. Otomatis kalau ini diseminarkan harus ada sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Buktinya ya. Kalau ada seminar, ada proceeding, berarti kan ada sertifikat ikut pemakalah seminar, kemudian artikelnya, sama cover, sama redaksi jurnalnya. Ini publikasi di koran atau majalah populer umum ya. Izin tanya Pak. Ya silakan. Misal kita ikut seminar nasional, kemudian dapat sertifikat, terus artikel publish di ini namanya proceeding ISBN. Ya. Kita bisa mengklaim di dua tempat gitu Pak ya. Yang pertama Bisa, itu. masukkan aja. Oh, gitu. Kemudian nanti kalau misalnya diklaim BKD itu juga dua-duanya bisa masuk. Bisa, bisa. Enggak milih salah satu gitu enggak. Masukkan aja keduanya, saja. Jadi di sini tuh artikelnya ya, kemudian di bagian penunjang ikut pertemuan ilmiah. Sebagai apa istilahnya? Ya,
bisa Pembicara enggak? anggota pertemuan ilmiah. Oh, anggota pertemuan. Ya. Kan nggak ada tempat untuk pemakalah, nggak ada ya. Entah jadi peserta, jadi pemakalah, itu posisinya di Anggota. kalau pertemuan ilmiah sebagai anggota, kecuali panitia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan tersimpan dalam perpustakaan dengan secara melembaga. Ya. Jadi laporan penelitian, laporan pengabdian, ya kalau mau diklaim berarti harus ada tanda tangan ketua LPMP dan ada stempel dari perpustakaan ya, catatan tuh ya biasanya ada ya. Pengarsipan ya, bukti nomor pengarsipan dari perpustakaan. Nah, untuk nomor 3 ini hanya bisa diklaim kalau ada bukti kinerja. Ya, selain ada SK-nya, kemudian kalau itu baru laporan kemajuan nilainya 50%, kalau penuh berarti 100%. Ini ya. Jadi kalau penuh 50%, kalau 100%, kalau masih kemajuan 50%. Proposal saja nggak bisa diakui. 4. Menerjemahkan, menyadur buku ilmiah yang diterbitkan. Ya. Mengedit, menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan BISBN. Nah, ini kan posisi editor ya, atau penyunting. Ya. Biasanya kalau Bapak Ibu mempublikasikan ya termasuk proceeding ya, kan ada editornya, ada penyuntingnya ya, ini kan bisa dipakai. 6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar HAKI. Ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu ya. Yang bisa diakui di nomor 6 ini hanya paten. Bisa paten sederhana. Atau HAKI tapi dari seni. Ya. Misalnya seni tari dihakikan, itu bisa diklaim di sini. Tapi kalau HAKI dari buku, modul, nggak bisa dipakai. Karena sudah ada tempatnya di pendidikan. Ya. Pendidikan kan tadi ada bahan ajar ya. Ya di situ tempatnya untuk HAKI, buku, modul, ya, situ. Tapi kalau Bapak Ibu, HAKI juga sangat menunjang untuk meningkatkan rating Sinta ya, diupload di Sinta ya. Ini sama ya. Ini adalah karya inovatif, karya teknologi tepat guna, karya desain, karya seni tidak dipatenkan. Nah sekarang kalau kita di pendidikan, kita bisa enggak Bapak Ibu membuat paten? Bisa Ini enggak Pak Faiz? tadi menajamkan pernyataan jenengan. Berarti kita selama ini salah, Pak, salah menempatkan. Iya. HAKI buku itu kita tempatkan di bagian ini penelitian, terus di hak paten atau hacking, harusnya di bagian pendidikan, Iya di betul. bahan ajar. Ya, tadi kan ada pilihan ya, ada buku ajar, ada modul, apa sih? Iya, Pak. Salah penempatan ini berarti. Akhirnya kan 0 nilainya ya. Enggak. Di sini nggak dinilai. Apa namanya? Contohnya ketika melihat dari laporan BKD-nya, oh tidak diakui ya, salah tempat gitu Pak. Oh. Jadi yang diakui hanya HAKI yang dari seni ya, seni. Nah sekarang kalau kita ingin membuat paten, sebenarnya kemarin Pak Faiz yang bagus ya, ketika sudah menghasilkan model, itu bisa dipatenkan sebenarnya Pak Faiz. Cuma saya terlambat juga mematenkan itu. Tapi paten itu ini Pak ya, mahal Pak ya? Ya lumayan. Lumayan paten. Atau kalau Bapak Ibu membimbing mahasiswa membuat alat peraga.
Media gitu Pak. Media masih belum bisa. Alat peraga Alat bisa. peraga. Kan produk ya. Contoh konkretnya apa Pak? Ya contohnya alat peraga hukum ohm atau apa yang sekiranya memang ya yang layak jual. Alat peraga apa? Pembelajaran elektronika gitu bisa ya, Pak ya? Bisa. Kit alat peraga misalkan. Kalau misalnya di sini membuat software gitu, kok software, membuat aplikasi itu bisa nggak, Pak? Untuk membuat aplikasi, kalau menurut saya itu sebenarnya bisa, tapi saya kurang tahu ya ini ya. Coba nanti saya tanyakan dulu ya. Nggih. Seharusnya bisa, itu kan termasuk karya teknologi itu Karya ya. teknologi kan nggih. Software itu Di bisa ini seharusnya. bayangan saya kan gitu. Iya. Tapi kalau membuat media interaktifnya itu nggak bisa. Tapi kalau membuat Oh iya, iya. softwarenya, Nggih, nggih. membuat itu ya, softwarenya itu bisa. Tapi kalau hanya membuat media flash atau media pembelajaran, nggak bisa. Ini apa ngapunten Pak Yitno, apakah memang harus berhubungan dengan mata kuliah kita gitu, berhubungan dengan prodi atau bebas gitu misalnya. Saya membuat teknologi tepat guna di Sampang misalnya begitu. Yang kaitannya dengan pertanian gitu misalnya itu apa nggak bisa nggih? Asalkan memang itu adalah hasil penelitian Bapak, silakan. Oh, iya iya. Ya, ini kan bagian penelitian ya. Jadi Bapak Oh, itu nggih melakukan nggih nggih. penelitian, nanti luarannya mau dipatenkan, silakan. Nggih 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 nggih. Terima kasih, Pak. Misalnya kalau nanti Bapak Ibu S3 membuat model, ya modelnya jenis patennya bisa paten sederhana namanya. Kalau yang alat bisa alat peraga, software. Tapi kalau membuat media, membuat modul, perangkat tidak bisa dipatenkan. Oke, selanjutnya, ini rumusan kebijakan ya biasanya yang katanya dengan penelitian kebijakan ya. Ini juga sama, karya teknologi. Oke, tadi penelitian ya. Sekarang kita ke pengabdian. Silakan sambil kalau ada yang kurang jelas bisa sambil tanya. Sekarang nomor 1, menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri organisasi yang diakui oleh Kemendikbud. Ya. Silakan kalau misalnya Pak Faiz ingin mencalonkan jadi wali kota Surabaya, kalau terpilih berarti nomor 1 diisi. Dosen ulang tuh dulu banyak ya yang jadi Jadinya tamu. nanti Cak Faiz gitu. Atau kemarin waktu selesai S3 kemarin sempat ditawari Jadi apa Pak? apa kemarin? Cuma saya tolak ya. Jadi Di Pemkot situ Pak. konsultan untuk itu yang bagian lapangan dari kurikulum Merdeka. Ya. Jadi membuat program-program Merdeka diterapkan di sekolah-sekolah itu. Oke. Cuma karena baru Itu lulus misal selesai. fasilitator masuk sini Pak. Fasilitator enggak bisa. Oh bukan. Karena kalau nomor 1 ini maka dia enggak ngajar lagi. Cuti. Cuti di sini Pak, nomor 1 Oh itu. cuti. Iya. Ya. Seperti ini ya pejabat yang masuk ke kementerian. Iya. Direkturnya dan Kalau di direktorat itu dia masih mengajar ya. Kalau dia bagian strategis biasanya cuti. Pak Yitno, mohon izin. Kalau menduduki jabatan sebagai ketua yayasan itu misalnya Pak Yitno, itu sepertinya bukan masuk ini, tapi barangkali bisa masuk di tempat lain mungkin ingin tanya itu. Pripun nggih? Untuk ketua yayasan, ini saya belum pernah menemukan ini. Coba kita cek ke pendidikan lagi. Nggih, nggih, Kita nggih. cek lagi di atas tadi. Nggih, nggih, ngapunten, matur suwun. Ya memang ini kan unik ya, unik. Nggih, swasta unik-unik. Kalau di sini kan rektor ya, LL Dikti. Ini juga ini ya.
Iya, di sini ketua yayasan enggak ada ya. Coba nanti saya tanyakan ya. Saya tanyakan dulu ke senior saya ya. Saya nggak bisa menjawab untuk ini. Siap, nggih, matur nuwun. Oke, kita lanjut. Sekarang di pengabdian ya. Jadi yang nomor 1 ini berarti Bapak Ibu bebas ya dari tugas organik. Ya. Misalnya cuti. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian ya. Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional, nasional, provinsi, atau masyarakat terbatas ya. Ini maksudnya kalau terbatas itu bisa saja dimanfaatkan, terbatas kan tingkat sekolah bisa. Jadi Bapak Ibu melakukan kegiatan, hasilnya diterapkan oleh sekolah tertentu kan terbatas itu. Bisa masuk di PON 4. Izin menajamkan Pak Yitno, ini untuk yang nomor 4 ini ya, dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas pada industri atau perusahaan. Tadi kan dicontohkan misalnya sekolah. Itu buktinya napa nggih, buku gitu atau Biasanya ini kan ada SK-nya, terus laporan kegiatannya. oh, Jadi iya sudah iya selesai iya nih iya kegiatan iya. ini, sudah selesai. Nggih 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 Atau nggih. bisa juga di desa, misalkan Bapak Ibu mau kegiatan di desa itu kan Nggih nggih nggih. terbatas itu, satu desa. Laporan ya, laporan yang Ya penting ya. laporan ya, SK sama laporan. Oke 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 oke. Jadi yang nomor 2 ini SK dan laporan. Nah kalau nomor 3 ini cukup sertifikat. Kalau diminta menjadi narasumber ya. Entah penyuluhan, penataran, pendampingan pada masyarakat ya. Ada yang terjadwal dan terprogram. Maksudnya terjadwal ini kan dalam waktu 1 semester ya, atau lebih. Nggih nggih nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Kalau insidental itu kan mungkin sehari. Oh, iya iya. Contohnya sekarang ini kan termasuk saya kan masuk di sini ya sehari. Nggih nggih. Berarti insidental itu. Insidental. Siap siap. Makanya sebenarnya Bapak Ibu ya, jadi antar STKIP itu harus saling-saling gantian ya. Saya tuh dengan teman-teman saya yang S3 itu kita membuat kesepakatan, ayo kita saling mengisi. Nanti cukup eh, kita berikan sertifikat sama SK-nya ya. Jadi saya Hmm. ngisi di Semarang, nanti teman saya Semarang ngisi tempat saya gantian. Jadi supaya kita punya kesempatan jadi narasumber dari apa itu ya gantian. Kalau kita tidak terlalu mengeluarkan biaya kan saya yakin tidak akan merepotkan satu sama lain ya. Gantian saja. Nggih nggih. Hmm. Siap. Aman. Yang terjadwal itu kalau 1 semester, maksudnya 1 semester nggak mesti harus 30 hari ya. Mungkin beberapa pertemuan dalam 1 semester bisa. Buktinya SK sama bukti kinerja laporan. Berarti untuk Kalau penyuluhan ini ya sertifikat kalau narasumber. biasanya untuk pengabdian yang teman-teman lakukan yang ini ya Pak ya. Untuk kegiatan pengabdian, nanti kegiatan pengabdian nanti dilihat dulu Pak, kira-kira seperti apa bentuk kegiatannya ya. Kalau kegiatannya di sekolah ya memberikan semacam workshop, pendampingan, pelatihan kan bisa masuk di nomor 2, nomor bagian 4 ya. Kalau di sekolah atau di desa. Kalau di provinsi kan berarti kan lembaga ya, misalkan guru-guru seprovinsi walaupun hanya perwakilan. Kalau lokal kan juga sama ya di sini. Kalau lokal, kalau Pak Faiz diminta jadi narasumber di satu sekolah, berarti di sini Berarti lebih pas di poin 3, di poin bagian 3 yang ya, tingkat lokal itu. ya. Bukti kinerja itu termasuk Dan ini kan laporan 1 semester bukan ya? pengabdian. Yang di sini ya insidental ya Pak Faiz ya. Oh, berarti di mana Pak yang pas Pak? Kalau memberikan pelatihan itu dalam 1 semester itu beberapa pertemuan secara terprogram maka masuk di sini ya. Ini kan 1 semester. Tapi yang poin B
kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan. Atau insidental. Kalau insidental kan ya cukup sekali atau 2 kali saja. Makanya masuk di sini. Di bagian kedua ini, insidental ini. Jadi ada yang bagian lokalnya ya. Kan provinsi atau lokal. Ya buktinya ya surat penugasan sama atau sertifikat ya. Kalau misalkan yang mengeluarkan dari institusi ada SK sama sertifikatnya. Kalau yang dari luar ya surat permintaan sama sertifikatnya. Disertai laporan enggak, Pak? Laporan pengabdian itu? Kalau memberikan latihan kan kita diundang sebagai narasumber. Kan enggak buat laporan. Oh, nggih, nggih. Tapi yang bagian ini, kalau yang bagian 2 ini, ya, kan Oh, ya. melaksanakan hasil penelitian dan penelitian kan ada laporannya sih. Yang bagian 2 ada laporannya. Ya, Kalau yang 3, bagian 4, mungkin SK ya. yang 3 ini karena undangan, berarti cukup surat permohonan dari institusi Surat, terkait, ya, sertifikat. plus sertifikat. Cukup nggih, Pak? Iya, cukup. Dan 4, memberikan pelayanan pada masyarakat agar lainnya menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Ini juga sebenarnya hampir sama ya dengan nomor 2 ya. Tapi pilih saja mana yang paling tinggi nilainya itu yang dikenakan. Membuat menulis karya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasikan tiap karya ini sama ya. Jadi kalau ini tidak dipublikasikan maka berupa laporan ya. Laporan itu harus ada tanda tangan dari ketua LPPMP dan bukti tercatat di perpustakaan. Ini nomor 6 ya, sorry ya nomor 6 ya. Nah. Benar, maaf ya nomor 5 ya, betul ya ini nomor 5 ya. Kalau 4 kan publikasi ya. Kalau publikasi aturannya sama, jadi 60% penulis, 40% anggota. Ya, kalau korespondennya berbeda berarti 40, 40, 20. Untuk karya ilmiah berarti ya buktinya artikelnya, kemudian cover dan redaksi jurnalnya. Kalau Bapak Ibu jadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, masukkan saja. Jadi ketua RT ya. Atau apa di masyarakat ya. Itu di bagian nomor 6, Pak. Ketua RT ini. D ini. Oh, di nomor 4D gitu. Jadi ketua RT, pengurus masjid, ya. Ini di poin 4D. Atau pengurus himpunan apa, silakan masukkan ke masyarakat. Cukup SK saja buktinya, Pak. Ya, SK ini. SK takmir bisa. Ya, bisa. Cuma biasanya ini kan ormas itu bisa, Pak. Ya. Pengurus ormas. Boleh, kan masuk ke masyarakat. Iya. Ormas NU Muhammadiyah ya bisa. Ya, masukkan saja itu. Masukkan Pak Anggit. Kan organisasi masyarakat. Poin 4D. Ya, cukup dilampiri SK. Siap, terima kasih Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekarang nomor 7 ya. Berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Ya. Editor Dewan Penyunting Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Internasional ya, atau editor Dewan Penyunting Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional tiap semester ya. Jadi ini kalau bisa Pak Faiz ya di ATO, di Prodi itu ya kalau bisa setiap dosen terlibat di dalam jurnal Prodi ya. Atau kalau misalkan sudah ada di luar mau dimasukkan boleh, tidak boleh, tapi pastikan setiap dosen kalau bisa dilibatkan di sini karena lumayan skornya ya. Untuk mengganjal pengabdian kalau laporannya belum jadi ya. Misal saya kan masih tercatat jadi editor JWF itu Pak. Atau kerjasama dengan beberapa tempat Pak Faiz, nanti kan bisa dibagi teman-temannya. Intinya dipastikan aja bahwa setiap dosen itu menjadi editor atau dewan penyunting di
jurnal prodi sendiri atau di tempat Di tempat lain. lain. Cukup Ya. SK. Ya, minimal 1 gitu ya. Ya ini yang sampai sekarang masih belum clear ya. Ada yang asesor asalkan ada SK saja cukup. Sebenarnya nggak cukup. Seharusnya ada sertifikat ya. Bukti kinerjanya apa? Kalau SK kan dibuat setiap mungkin 4 tahun. Ya. Kalau Tapi kan sertifikat biasanya per artikel yang terbit gitu Bang. nah, itu kalau bisa kan mungkin setiap semester dibuat sertifikatnya. Mm-mm. Kalau mau bagus lagi sebenarnya kan pengelola jurnal itu seharusnya kalau bisa menerbitkan sertifikat ini penghargaan kepada Pak Faiz sebagai editor jurnal. Apa saja nama artikel yang direview. Nggih. Tapi kalau tidak ya minimal menjadi editor pada edisi berapa. Berapa itu minimal itu. Tapi kalau mau lengkap lagi ada apa saja artikel yang direview itu menunjukkan kan kinerjanya di situ. Hanya kalau hanya SK saja kan dikhawatirkan hanya tumpang nama saja. Tapi ini keberuntungan ya, ada yang menilai, ada yang tidak. Nih, kalau ini Pak, Ya, reviewer Pak. reviewer itu ya masuk di sini. Oh sama, Masuk di editor sini. atau reviewer gitu ya. Masukkan aja di sini. Oh. Editor atau reviewer masuk di sini. Oke, ini untuk pengabdian ya. Jadi kalau bisa di prodi di manajemen ya setiap dosen minimal menjadi editor atau reviewer di jurnal prodi atau di tempat lain ya. Supaya apa? Ini untuk mengantisipasi kalau data pengabdiannya itu misalnya nggak disetujui, masih ada ini karena luar biasa nilainya 5 ya. Cuman kalau bisa ya etika diperhatikan ya. Jangan sampai hanya tumpang nama saja ya. Jadi kalau memang bersedia jadi reviewer harus untuk bersedia mereview ya. Kalau memang ditugaskan jadi editor harus bersedia melakukan tugasnya sebagai editor. Tidak hanya pasang nama saja. Oke, sekarang penunjang. Penunjang. Oh ya, sebentar di sini. Tadi saya belum menjumpai ini ya, yang editor buku ya. Ini jurnal ya. Mana kemarin ya saya kok. Tadi belum sempat saya bahas ya, yang editor buku ya. Tadi masuk ke... Tadi sempat disinggung. Kalau 7 kan khusus untuk pengelola jurnal ini. Oke, nanti saya coba sambil cari lagi. Oke, sekarang ini. Yang bagian penunjang, ini juga kadangkala ini masih ada tumpang tindih. Ya. Mungkin kemarin Bapak Ibu dari STKIP ya, ketika menjadi ketua panitia atau anggota, yang tanda tangan adalah ketuanya itu saya nilai itu selevel fakultas. Ya. Tapi nanti silakan kalau dicek dari asesor lain itu sama atau tidak, ya nanti kita diskusikan ya. Karena memang selama ini kalau STIP kan setara dengan fakultas. Nah, menjadi anggota dalam suatu panitia badan perguruan tinggi ya. Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Ini macam-macam. Tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional. Jadi poin B panitia PMB ke Pak. bawah ya. Itu yang internasional.
Nah, nanti untuk A yang khusus ya, B khusus. Nanti yang C ini yang peluang besar Bapak Ibu di sini. Sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris merangkap anggota. Ya. Tingkat PT, SK setiap tingkat PT, bisa juga tingkat fakultas ya. Ketua, wakil, sekretaris ya. Tingkat PT itu 0,75, tingkat fakultas atau jurusan 0,5. Kalau tingkat prodi ya, prodi jurusan itu setingkat dengan fakultas. Jadi 0,5 posisinya sebagai ketua. Misalnya Pak Faiz jadi ketua penyusun borang. Nah, kan kegiatan prodi itu. Itu masih tingkat fakultas 0,5. 0,5 nggih. Buktinya cukup SK nggih, Pak? Ya SK. Ya, SK. Sebagai anggota. Sebenarnya untuk kegiatan kan banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa di SK-kan ya. Misalkan kepanitiaan, penerimaan maba, ya. Kepanitiaan ya maba sendiri ya. Ya kan biasanya kalau mahasiswa baru kan ada kegiatan PKKMB. Ya. Itu kan juga bisa di SK-kan. Atau kegiatan kalau ada kuliah tamu, ada seminar nasional, atau ada kegiatan apa kan bisa di SK-kan. Ya, di SK-kan. Jadi makin banyak SK enggak masalah Pak Faiz ya, enggak usah pelit-pelit SK ya. Supaya poinnya itu banyak ya. Ya setiap kegiatan SK-kan saja, entah ada honornya atau tidak kan enggak apa-apa. SK ketua nggih, Pak. Ya, ada SK ketua, SK anggota ya. Tempat saya itu kan ada ya, biasanya kan termasuk apa ya? Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan selalu di SK-kan siapa ketua panitianya, siapa anggotanya. Nanti di prodi digilir ya. Jadi kita ketika rapat awal semester kan di program apa kegiatan kita satu semester itu, siapa ketuanya, siapa anggotanya di SK-kan. Apakah ketua panitia boleh merangkap di satu semester? Tidak masalah. Ya kan per kegiatan ya. Merangkap jadi ketua PKKMB, ketua seleksi maba juga tidak masalah juga. Nah sekarang kalau posisi tadi bendahara, ya. Nah kalau bendahara kan tidak ada di pendidikan ya, masukannya aja di sini, ya. Berarti masukkan anggota tingkat fakultas. Itu kan termasuk kegiatan prodi kan, masukkan aja di situ. Yang poin C berarti, Pak. Ya, poin C. Anggota ya, kan kalau sekretaris kan sudah sendiri ya. Kalau sekretaris prodi dimasukkan ke sini kan sayang ya, hanya 0,75 ya. Kalau di pendidikan kan 3. Jadi pilih yang terbesar saja. Ini kalau menjadi anggota panitia badan lembaga pemerintah. Ya. Biasanya lembaga pemerintah ya. Bisa panitia pusat atau panitia daerah. Ya. Kalau dulu kan ada namanya panitia UN kalau dulu ya. Atau kalau ada lomba olahraga nasional ya kan bisa saja dilibatkan. Menjadi anggota organisasi profesi. Kalau yang nomor 2 tadi kan SK ya, SK kepanitiaan. Menjadi anggota organisasi profesi ya bisa internasional atau nasional ya. Ya kalau bisa minimal punya satu lah. Mau menjadi organisasi kalau fisika kan ada himpunan apa PSI ya PSI. atau Atau ikut PPI, Pak. PPII bisa. Nanti yang sekolah dasar juga ada sendiri. Kalau dia itu pengurus nilainya 0,25, kalau anggota 0,125.
menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Nah ini berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Ya kalau Bapak Ibu ikut seminar, webinar online, ini untuk memperbanyak ini. Ya. Kalau kegiatannya nasional ya lumayan ya 0,5 ya. Ini setara dengan pembimbing ya. Berarti ikut seminar nasional atau Ya, internasional. seminar nasional atau internasional itu poinnya sama. Buktinya dong, Pak? Buktinya sertifikat. Sertifikat peserta itu. Oh, nggih, nggih. Kayak tadi kalau menjadi pemakalah di seminar nasional atau internasional ya sertifikatnya itu. Itu dimasukkan ke Ini iya. Mau jadi anggota, jadi pemakalah bisa masuk di sini. Kalau yang bagian pembicara tadi, yang di pengabdian itu ada poin pembicara, bukan ini ya, Pak? Kalau mengisi pengabdian kan berbeda ya. Kan jadi narasumber ya, jadi nggak masuk di sini. Nggih. Masukkan ke Kalau pembicara. posisinya kan ini kan posisinya kan kegiatan ilmiah, mau Nggih. berperan sebagai anggotanya atau sebagai panitianya. Ya. Kalau menjadi pemakalah kan masih peserta ya. Peserta pemakalah namanya ya. Dan tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya kalau ikut diklat atau workshop, kalau JP-nya itu kurang dari 30, maka masukkan aja di sini. Ya. Atau tadi yang poinnya sedikit, masukkan aja di sini, kan poinnya lebih besar di sini. Ya. Di lingkungan perguruan tinggi saja 0,25, tadi kan hanya 0,14 ya. Itu poinnya lebih besar. Yang ini tadi, saya tampilkan kembali. Nah ini, Bapak Ibu ikut diklat pelatihan 10-30 JP kan hanya 0,15 ya. Kan sayang sekali. Masukkan saja di kegiatan penunjang. Ya. Bukti cukup sertifikat ya, Pak? Sertifikat. Ya. Kalau mengisi ini, Pak, orientasi mahasiswa baru itu masuk, Pak? Pembicara. Mengisi orientasi mahasiswa baru. Ya. Posisinya apa? Sebagai panitia atau Pembicara. pembicara saja? Nggih. Berarti kan di sini posisinya ya. Bisa di sini kan kegiatan ilmiah di perguruan tinggi. Oh, nggih. 6B nggih. Kecuali kalau jadi panitia lain ya. Ya panitia nanti kan ada di sini sendiri. Nah ini. Panitia tingkat fakultas atau universitas ya. Prodi jurusan itu tingkat fakultas setara itu. Mendapat tanda jasa ya jangan lupa Bapak Ibu kalau sudah 10 tahun mengajukan ya supaya bisa ya. Nulis buku, prestasi bidang olahraga menura, keanggotaan dalam tim penilai atau kegiatan lainnya dari kementerian tiap semester. Ya silakan Bapak Ibu biasanya di tiap provinsi itu kan ada asesor ban ya. Kalau coba bergabung ke sana asesor kalau pengen ke daerah-daerah ya. Itu masuk ke poin 7, Pak. Poin 10 Oh, nggih. kan kegiatan kementerian. Jadi asesor bahan SM wonten Pak nggih. Ya, asesor ban SM. Bahan PAUD. Sebenarnya Pak Faiz mendaftar asesor BKD sudah memenuhi syarat. Naik dulu.
Tapi kalau masih Di, ada yang lain, mending kerjakan yang lain, Pak. kebetulan Bu Septi sudah hadir di sini. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo yang belum jelas. Sudah. Pak Faiz, saya minta tolong ini ya, kalau bisa untuk Bapak Ibu yang hadir di sini dibuatkan grup. Saya minta waktu 1 minggu, nanti saya carikan informasi yang belum terjawab ya. Oh, oke, siap. Saya mudah menyampaikan apa yang kurang ya. Yang belum yakin akan saya share nanti di grup. Siap, Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi saya masih belum clear terkait ketua yayasan. Ya. Yang kedua, posisinya kalau Bapak Ibu sebagai editor buku, itu saya belum menemukan di situ ya. Baik, terima kasih Pak Suyitno. Dari yang lain, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Bapak Dr. Suyitno, mohon maaf, yang sudah memberikan ilmu kami semakin jelas begitu ya terkait BKD, persiapan mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum serdos begitu, dan tentunya BKD untuk yang setiap semester harus kami laporkan. Kemudian terima kasih juga tadi diminta untuk dibuatkan grup gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin tadi masih kurang jelas bisa disampaikan. Kemudian selanjutnya insya Allah kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu lagi ya Bapak Suyitno untuk bisa bertemu atau barangkali bisa ke ULM ya Pak ya. Oh ya, silakan. Okay. Materi saya share di grup ya, silakan kalau mau di-download. Oh, mulai. Oh, mantap. Ya, terima kasih Bapak. Ini di sini juga sudah bergabung Ibu Septi, ya kakak kelas atau adik kelas ya tadi? Tadi baru mendadak saya beritahu Bu Septi. Baik, insya Allah itu kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta